Di jantung kerajaan yang makmur, bersemayam Prabu Tapa Agung, seorang raja yang arif dan bijaksana. Beliau dikaruniai dua putri, Purbararang yang sulung dengan kecantikan yang memukau, namun hati yang diliputi iri, dan Purbasari yang bungsu dengan kebaikan hati yang terpancar dari wajahnya yang teduh. Putri-putriku, waktu telah menentukanku pada keputusan yang lebih tepat. Purbasari, dengan segala kebaikanmu dan ketulusan hatimu, engkaulah yang meneruskan tahta ayahanda. Itu tidak adil, ayah. Akulah putri tetuamu. Aku yang pantas menjadi ratu daripada Purbasari. Kakanda, janganlah marah. Tahta ini bukanlah impianku. Purbararang, jangan biarkan amarah menguasaimu. Hormatilah keputusan ayahandamu. Sudahlah, ibunda. Mengapa Purbasari yang dipilih menjadi ratu? Apakah ayahanda tidak berpikir? Akulah putri tetuanya. Apa yang harus aku lakukan? Aku dengar ada salah satu dukun yang paling kuat di kerajaan ini. Mungkin aku harus menemuinya. Purbararang yang diliputi iri hati dan dendam, mencari cara untuk menyingkirkan Purbasari. Ia pergi ke gubuk Nironde, seorang dukun yang terkenal dengan sihir hitamnya. Dengan iming-iming harta, Purbararang meminta Nironde untuk mengutuk Purbasari. Nironde, aku ingin kau mengutuk adikku Purbasari. Buatlah dia menjadi buruk rupa, sehingga tidak ada lagi yang menginginkannya. Keinginanmu adalah perintah, Tuan Putri. Ramuan ini akan membuat kulitnya melepuh dan berbau busuk. Tak akan ada yang tahan berada di dekatnya. Apakah ramuan ini akan berhasil, Nironde? Tentu saja, ramuan ini sangat kuat. Purbasari akan menderita seumur hidupnya. Baiklah, Nironde, ini ada bayaran untukmu. Terima kasih telah membantu. Tunggu saja, Purbasari. Penderitaanmu akan segera dimulai. Kau salah dalam memilih lawan. Purbararang dengan niat jahat mencampurkan ramuan kutukan Nironde ke dalam minuman Purbasari. Ia berpura-pura baik dan mengajak adiknya minum bersama. Adikku, Purbasari, aku membawakan minuman yang segar untuk kita. Silakan diminum. Wah, terima kasih Kakanda. Mari kita minum. Duh, Kakanda, kenapa tubuhku rasanya aneh sekali? Kakanda, apa yang terjadi dengan kulitku?
Ayahanda, Ibunda, cepat kemari. Ada apa? Ada apa? Lihatlah, Ayahanda, Ibunda, kulit Purbasari melepuh. Ia akan menjadi buruk rupa. Purbasari, apa yang terjadi padamu? Ya Tuhan, putriku, penyakit apa ini? Aku juga tidak tahu, Ayahanda, Ibunda. Kulitku terasa terbakar. Ini tidak bisa dibiarkan, Ayahanda, Ibunda. Purbasari harus diasingkan ke hutan. Tapi Purbararang, Tidak ada tapi-tapi, Ayahanda. Purbasari harus segera diasingkan. Tapi bagaimana mungkin kita membiarkan Purbasari menderita sendirian di hutan? Tapi itu satu-satunya cara, Ibunda, agar penyakit Purbasari tidak menyebar ke seluruh kerajaan. Bisa saja penyakitnya menyebar ke seluruh kerajaan. Penjaga, bawa Purbasari ke hutan sekarang. Akhirnya, akibat kutukan Nironde, Purbasari menderita penyakit kulit yang mengerikan. Hatinya hancur. Ia diusir ke hutan, tempat para buas mengintai. Mengapa Kakanda begitu kejam? Apa salahku? Jangan putus asa, Tuan Putri. Kami akan selalu menyebutmu dan kami akan selalu membawakanmu makanan. Kebaikan akan selalu menemukan jalannya. aku tidak akan menyakitimu. Siapa kau? Aku adalah Lutung Kasarung. Aku akan menolongmu. Kenapa kau ingin menolongku? Aku melihat kamu memiliki hati yang tulus. Aku akan selalu menjaga. Purbasari menemukan teman dalam diri, Lutung Kasarung. Awalnya takut, namun Purbasari melihat kebaikan di mata kera itu. Lutung Kasarung dengan tingkah lucunya menghibur Purbasari dan melindunginya dari bahaya hutan. Sementara itu, di kerajaan, rakyat yang menderita kelaparan di bawah kepemimpinan Purbararang yang kejam melihatnya berjalan santai dan mencoba memohon bantuan. Yang mulia, yang mulia, tolong dimaafkan yang mulia. Tolong beri kami makan yang mulia. Apa-apaan kalian ini? Untuk apa kalian meminta makanan di istana? Kalian pikir istana itu lubung padi? Saya usir mereka. Baik, Yang Mulia. Yang mulia, yang mulia, tolong yang mulia, tolong yang mulia. Andai saja Putri Purbasari masih ada di sini, pasti dia akan menolong kita. Pasti kita tidak akan kelaparan seperti ini. Melihat penderitaan Purbasari, Lutung Kasarung merasa iba. Ia berdoa kepada Sang Pencipta, memohon kesembuhan untuk sahabatnya. Ya Sang Pencipta, hamba mohon, sembuhkanlah sahabat hamba. Angkatlah penyakitnya. Pulihkanlah kecantikannya. Purbasari, basuhlah kulitmu di telaga ini. Airnya jernih dan suci, yang bisa menyembuhkanmu. Lutung, kulitku sembuh. Terima kasih, Lutung. Tapi, cobalah kamu basuh kulitmu di sini. Telaga ini kan jernih. Mungkin kutukanmu juga bisa sembuh. Kutukanku berbeda, Purbasari. Kutukanku hanya bisa hilang jika aku menemukan cinta sejatiku. Kabar kesembuhan Purbasari menyebar luas di kawasan kerajaan. Purbararang yang turut mendengarnya pun merasa tidak terima.
ia menonton Purbasari dalam suatu pertarungan untuk mencari tahu siapa yang lebih pantas menjadi ratu. Akhirnya kau datang juga, Purbasari. Tak kusangka ternyata ramuan dari Nironde itu tidak berpengaruh untukmu. Baiklah, bagaimana kalau kita adakan adu kecantikan? Yang mana yang akan menang, itulah yang akan menjadi ratu selanjutnya. Dan para warga akan menjadi saksi dan memutuskan siapa yang akan menjadi ratu. Baiklah, Kakanda. Purbasari memang cantik, tapi kecantikannya tidak alami. Aku lebih suka kecantikan Purbasari. Iya, aku juga. Purbasari lebih alami, lebih enak dipandang. Purbasari yang memang cocok jadi ratu kota dia. Bagaimana bisa dia menang dalam kompetisi ini? Aku yang seharusnya menang. Aku harus mencari cara lain. Aku ada ide. Aku harus melakukan cara ini. Baiklah, Purbasari. Untuk kecantikan kau memang menang. Tetapi aku memiliki satu syarat kompetisi lagi, yaitu adu ketampanan pasangan masing-masing. Baiklah, Kakanda. Kalau itu yang kamu mau. Inilah pasanganku yang paling tampan, Raden Indrajaya. Sekarang giliranmu, Purbasari. Tunjukkan pasanganmu. Inilah kekasihku, Kakanda. Lutung Kasarung. Seekor kera jelek, itukah kekasihmu, Purbasari? Dia emang seekor lutung, tapi aku sangat mencintainya. Tapi tidak ada yang bisa menandingi ketampanan. Benarkah begitu? Hah, siapa kau? Akulah Raja Guruminda. Aku dikutuk menjadi kera. Kini, kutukan itu telah sirna. Lebih tampan dari Pangeran Indrajaya. Aku lebih suka sih melihat raja itu, sepertinya dia raja. Dia lebih cocok ya jadi raja. Ya, menjadi pasangan dari iya. Akhirnya, Purbasari memenangkan pertarungan tersebut. Purbalarang merasa malu untuk kembali ke istana. Namun, Purbasari meyakinkannya bahwa mereka tetap bisa hidup bersama seperti dahulu lagi. Purbalarang pun mengakui kejahatan yang sudah ia lakukan, dan Purbasari memaafkannya dengan hati yang lapang. Kecantikan alami Purbasari dan ketampanan Lutung Kasarung yang ternyata adalah Raja Guruminda yang dikutuk membuat semua orang terpesona. Amanat dari cerita ini ialah bahwa kebaikan, ketulusan, dan kesabaran akan selalu membawa kepada kemenangan. Sementara sifat iri hati, kesombongan, dan kejahatan akan membawa kehancuran bagi pelakunya. Cerita ini juga mengajarkan agar kita tidak menilai seseorang dari penampilan luar semata. Ku sadar lirikku tak seindah lagu ini yang selalu kau dengar meracuni